Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya Vidya Ikawati ingin sedikit sama-sama menimba ilmu dengan judul Ubah Julid Menjadi Doa. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, julid itu apa sih? Julid itu sering dianggap bercandaan ya, padahal sebetulnya itu adalah dosa hati. Misalnya ketika kita berkomentar sinis, kemudian merasa iri, dan merasa diremehkan. Nah, akhirnya yang terjadi adalah kita bersama teman-teman yang lain sama-sama membicarakan orang yang kita irikan bersama. Atau ada orang lain yang meremehkan kita, itu kita juga bicarakan di belakangnya. Apa isi pembicaraannya? Itu adalah kalimat yang tidak enak, dengan niat yang tidak baik. Nah, artinya disitulah muncul adanya sifat iri hati di dalam diri kita. Nah, padahal pada saat kita puasa, bulan Ramadan ini seharusnya menjadi bulan pelajaran bagi kita, supaya pada saat kita menahan lapar, tapi kita juga bisa menahan lisan dan hati kita. Nah, sebetulnya apa sih akar dari julid itu sendiri? Ada dua kata, yaitu iri dan ketidakpuasan. Yang utama itu adalah julid berasal dari hati yang tidak puas. Dalam Islam, hati yang tidak puas itu disebut hasad atau iri yang tidak sehat. Jadi sebetulnya iri itu boleh pada saat menjadi sehat. Bagaimana iri itu boleh? Pada saat misalnya kita tidak puas dengan nilai kita, kemudian kita belajar lagi, menimba ilmu lagi, dan akhirnya kita bisa menjadi yang terbaik di kelas, itu merupakan iri yang sehat. Tapi ketika irinya tidak sehat, itu akan menjadi hasad. Nah, jadi muncullah sifat julid di dalam diri kita. Nah, jadi ketika kita julid, itu sebenarnya kita sedang menunjukkan ketidakpuasan terhadap takdir Allah. Kalau kita iri, seharusnya yang dipacu adalah diri kita, bukan membicarakan orang yang kita irikan itu. Nah, karena jelas di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 12 itu dikatakan sebagai berikut, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhonni, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Ba'dodonni ismu wala tajassasu. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'do, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjingkan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Lahma akhihi maita fakarihtumu. Nah, ketika Allah bertanya, apakah kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tapi sebetulnya Allah nggak lagi bertanya ya. Karena langsung dijawab di ayat tersebut, di sebelahnya, fakarihtumu, tentu kamu merasa jijik. Artinya sebenarnya secara manusiawi ketika manusia itu diciptakan oleh Allah, Allah tahu bahwa manusia itu mempunyai sifat yang baik. Tapi sebetulnya prasangka yang ada di dalam manusia itu yang membuat jadinya tidak baik. Sehingga pada saat ditanya, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Langsung dijawab oleh Allah, tentu kamu merasa jijik. Gitu.
Jadi bukan lagi tidak mau, tapi artinya itu jijik. Nah, kalau ketika jadi jijik, bukan lagi jadi dibolehkan atau tidak boleh, tapi manusia itu sendiri yang tidak mau gitu. Jadi sebetulnya secara ahsani manusia sudah diciptakan sangat baik oleh Allah. Kemudian bagaimana kita menghindari apa yang tadi dilarang oleh Allah, itu lanjutannya adalah wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Gitu. Jadi jalannya itu hanya itu. Wattaqullah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Jadi ini pun salah satu jalan keluar yang Allah berikan. Pada saat kita sudah jatuh kepada sebuah hasad, maka kita pastinya menggunjing gitu ya. Dan kemudian di dalam ayat ini dikasih tahu bahwa gunjingan itu adalah seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Nah, ketika kita menjadi manusia yang ahsan, tentu hal ini harusnya membuat jijik bagi kita. Kemudian apa solusinya? Itu adalah bertakwa pada Allah. Nah, karena apa? Karena ketika kita melakukan dosa dari hasad tadi, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat, lagi Maha penyayang. Nah, itu adalah tuntunan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian apa sih dampak negatif dari julid itu sendiri? Pastinya julid itu membuat hati kita gelisah ya, karena kita selalu berpikiran negatif, jiwa kita jadi tidak tenang. Nah, ketika hati gelisah, kita akan membuat teman-teman di sekitar kita itu juga memusuhi teman yang kita tidak suka itu, sehingga pertemanan menjadi lebih rusak daripada yang sebelumnya gitu. Kemudian pada saat bulan puasa itu akan membuat amal puasa kita itu menjadi berkurang. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita terkena rasa hasad, julid, itu adalah kita harus mengubah hasad tadi itu menjadi doa ya. Karena doa itu menghilangkan iri, membersihkan hati. Ya, doa itu memiliki kekuatan untuk menyucikan hati, menjauhkan diri dari sifat negatif, membawa ketenangan. Dengan berdoa, kita mengarahkan pikiran dan perasaan ke arah yang lebih positif. Ada satu lagi, yaitu dengan berdoa, selain menghilangkan rasa iri, kita juga membuka pintu rezeki buat kita sendiri. Jadi, kesimpulannya adalah cara mengubah julid jadi sesuatu yang positif atau doa itu adalah pada saat kita iri selalu ucapkan, ya Allah berkahi dia dan cukupkan aku. Kemudian yang kedua adalah fokus pada kebaikan gitu. Jika pada saat ini ada orang lain yang lebih baik dari kita, maka kita harus meniru kebaikannya. Kita fokus terhadap perubahan diri kita menuju kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah justru kita harus memperkuat hubungan terhadap orang-orang yang kita julidi ya. Jadi jangan sampai orang itu kita musuhi, malah kita harus mempelajari bagaimana seseorang itu menjadi baik. Semoga kita menjadi yang lebih baik daripada dia. Nah, ini juga hal yang harus kita lakukan, yaitu adalah kita harus meluangkan waktu untuk mendoakan orang lain dengan tulus, sehingga kata-kata julid itu akan jauh dari diri kita. Dan yang terakhir itu adalah dalam bulan puasa ini kita harus menjaga lisan, supaya apa yang kita lakukan itu adalah kata-kata yang baik saja. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.